Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian nontonnya ini kapan, kepada kalian semua teman-teman dari kelas Etika Komunikasi. Pada kali ini, kami, kelompok 10, akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Freedom of Expression, di mana bahannya kita ambil dari jurnal Freedom of Expression versus Social Responsibility, Holocaust Denial in Canada. Sebelum memulai, kita akan membahas singkat apa aja yang bakal kita bahas dalam presentasi kali ini. Bisa dilihat, kita akan membagi presentasi ini menjadi ke-8 bagian. Nanti yang pertama, kita akan membahas Definition of Moral and Social Responsibility bersama Nur Laila. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh Ernst Zondel. Mohon maaf kalau misalnya saya salah menyebutnya, yang akan dibahas oleh Fabi Aini. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai implementasi freedom of expression di media dan dibahas oleh Esther Mulia Utomo. Kemudian dilanjutkan oleh false ideas and the offense of principle yang akan dibawakan oleh Kesley Angela. Dan kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai media manipulation yang dibahas oleh Siti Hajar Fatimah. Selanjutnya mengenai objectivity and balancing oleh Raisya Shifra. Kemudian dilanjutkan oleh Against Moral Neutrality yang dibahas oleh Faisal Fajri. Dan yang terakhir kesimpulan oleh saya yaitu Nabila Yasmin Aulia. Nah, untuk membersihkan waktu, mari kita melanjutkan ke bahasan pertama yaitu Definition of Moral and Social Responsibility oleh Ila. Halo teman-teman semuanya, saya Nur Laila. Pada hari ini, kelompok kami ingin menjelaskan materi mengenai freedom of expression. Nah, materi yang kami jelaskan ini berdasarkan Journal of Mass Media Ethics, Exploring Questions of Media Morality yang berjudul Freedom of Expression versus Social Responsibility, Holocaust Denial in Canada. Pada 1 Maret tahun 2010, Ernest Zondel akhirnya dibebaskan dari penjara Mannheim setelah 5 tahun mendekam di balik jeruji besi. Ia merupakan salah satu penyangkal Holocaust paling terkenal di dunia. Holocaust sendiri merupakan peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Nazi terhadap 6 juta penganut Yahudi Eropa dalam Perang Dunia. Hingga saat ini, Holocaust menjadi salah satu sejarah peristiwa kelam yang terjadi di dunia. Penyangkalan Holocaust merupakan salah satu bentuk propaganda yang berupaya menyangkal realitas sesungguhnya. Penyangkalan Holocaust merupakan penyangkalan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu dan memang dibuat untuk mendorong permusuhan terhadap kelompok yang bisa diidentifikasi berdasarkan etnis dan agama. Profesor Frank Lebowski mengatakan bahwa penolakan Holocaust merupakan bentuk pidato ujaran kebencian, karena peristiwa tersebut mencoba untuk meremehkan dan membenarkan pembunuhan, genosida, dan kejahatan. Perkataan yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai perkataan yang bias, permusuhan, dan jahat, di mana ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa karakteristik bawaan mereka yang mereka rasakan. Pidato ujaran kebencian tidak lain bertujuan untuk melukai, melecehkan, mengintimidasi, bahkan merendahkan terhadap suatu kelompok. Sama seperti halnya yang dilakukan dalam peristiwa penolakan Holocaust, karena mereka dianggap memberikan pemahaman yang salah tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Penolakan Holocaust juga berbicara tentang konspirasi Yahudi internasional, di mana mereka memeras Jerman dan negara-negara lain untuk mengeksploitasi orang lain dan untuk menciptakan Israel. Nah, dalam hal ini, para penyangkal menggambarkan orang Yahudi telah bersekongkol untuk menciptakan kebohongan terbesar sepanjang masa. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai moral and social responsibility. Dalam hal ini, sebelumnya kita perlu membedakan antara tanggung jawab hukum, moral, dan sosial. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menangani masalah di bawah badan kekuasaan negara. Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab atas diri sendiri terhadap hati nurani dan didukung dengan pertimbangan moral. Sedangkan tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan implikasi sosial dari perilaku yang diberikan. Konsep tanggung jawab sosial mengacu pada tanggung jawab individu, kelompok, perusahaan, dan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya ketika kita hidup dalam suatu komunitas, berarti kita memiliki tanggung jawab kepada komunitas tersebut.
Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab untuk memperbaiki maupun menahan diri dari tindakan yang secara sadar dapat membahayakan komunitas. Seperti yang dikemukakan oleh Novak tahun 1996 serta Trevino dan Nelson tahun 1999 bahwa mengadopsi norma dan tanggung jawab sosial adalah cara yang tepat untuk berperilaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang seseorang yang bernama Ernst Zandl dan kemungkinannya akan sedikit panjang. So, langsung saja, siapa itu Ernst Zandl dan kenapa kita harus membahas tentang dia dalam materi kali ini. Ernst Christoph Friedrich Zandl atau yang lebih dikenal dengan Ernst Zandl lahir di Kulmbach, Württemberg, Jerman pada 24 April 1939. Di umurnya yang ke-19 tahun, Zandl berimigrasi ke Kanada dan memulai karirnya sebagai seniman grafis. Akhir tahun 1970-an, dia berhasil membangun perusahaan penerbitan sendiri yaitu Samizdat Publisher. Namun, dari sinilah semua permasalahan Zandl dimulai. Zandl dikenal karena mempromosikan penolakan Holocaust. Melalui perusahaan penerbitan Samizdat yang didirikannya, dia mendistribusikan informasi di seluruh dunia untuk membebaskan Nazi Jerman dari kejahatannya dan menyalahkan orang-orang Yahudi. Pada awal 1980-an, Samizdat Publisher telah berkembang menjadi distributor Nazi dan neo-Nazi di seluruh dunia. Kaset audio dan memorabilia serta pamflet dan buku yang ditujukan untuk penolakan Holocaust dan apa yang ia klaim sebagai kejahatan perang Sekutu dan Israel. Ruang iklan untuk penerbit Samizdat dibeli di majalah-majalah terkenal Amerika dan bahkan buku-buku komik. Jerman Barat turut menjadi salah satu pasar besar lainnya. Zandl pernah dipenjara beberapa kali. Di Kanada, dia dipenjara karena menerbitkan lektur yang dianggap kemungkinan memicu kebencian terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi dan dengan tuduhan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sidang pertama dimulai pada Januari 1985 karena dua surat Zandl, yaitu surat 4 halaman berjudul The West War and Islam dan selebaran 30 halaman berjudul Did 6 Million Really Die. Zandl dinyatakan bersalah pada persidangan pertama ini dan dia dijatuhi hukuman 15 bulan penjara dan masa percobaan 3 tahun di mana dia dilarang mempublikasikan subjek tersebut. Sidang kedua terjadi pada tahun 1988 dan dia juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Di Amerika Serikat pada 5 Februari 2003, Zandl ditangkap oleh otoritas Amerika karena melanggar peraturan imigrasi Amerika Serikat. Dia dideportasi ke Kanada di mana selama 2 tahun dari pertengahan Februari 2003 hingga 1 Maret 2005, dia ditahan di ruang isolasi di pusat penahanan Barat Toronto. Hakim Pengadilan Federal Kanada, yaitu Pierre Blaise memutuskan bahwa Zandl dapat secara wajar digambarkan sebagai ancaman terhadap keamanan Kanada. Di Jerman pada tahun 2007, Zandl dipenjara atas tuduhan menghasut kebencian rasial. Zandl diadili karena penolakan Holocaust dan Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa kebebasan berbicara bukanlah pembelaan bagi kelompok yang menyebarkan kebohongan Auschwitz. So itu adalah jalan cerita Zandl. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara Zandl dan media. Profesor Roderick A. MacDonald, Presiden pendiri Komisi Hukum Kanada, menjelaskan bahwa kebencian itu menjual. Hal ini yang menjadikan media suka menceritakan kisah-kisah tentang kebencian terhadap kelompok sosial, budaya, agama yang dapat diidentifikasi. Media melaporkan kejadian-kejadian semacam itu tanpa selalu dengan cermat menyelidiki fakta-faktanya. Media juga sepenuhnya meliput persidangan pertama Zandl karena mendistribusikan tentang kebencian itu menjadikan persidangan tahun 1985 sebagai peristiwa media. Zandl melakukan apa yang dia bisa untuk menarik perhatian media. Dalam sebuah file berjudul Zandl House Ernst Zandl, Perjuangannya Hidupnya, penulis menulis bahwa pada awal tahun 1980-an, media mengambil minat yang kuat dan sering menguntungkan dalam kasus pengadilan Zandl. Berkali-kali Kanada menyaksikan berita utama dan siaran nasional tentang topik kebebasan berbicara dan pengadilan Holocaust Zandl. Setiap penampilan pengadilan Zandl disertai oleh kehadiran media besar-besaran. Siaran berita tentang kasusnya di TV malam hari itu merupakan hal yang biasa. Pada paruh kedua 1984, pers sangat berkonsentrasi pada persidangan Zandl menjadi selebriti media.
Pengadilan ini yang berlangsung selama 39 hari di pengadilan adalah sensasi media di seluruh dunia. Semua stasiun televisi Kanada dan sebagian besar stasiun radio melaporkan melalui reporter dan kolumnis terkenal hampir setiap hari, secara jelas dan terperinci tentang peristiwa di pengadilan. Sementara itu, perusahaan Zandel Samizdat Publisher menjadi satu-satunya yang memproduksi bahan-bahan yang mendukung pandangannya, termasuk buku kontroversial yang ditulis oleh Zandel bersama dengan Eric Thompson, The Hitler We Loved and Why. Selama uji coba internetnya, Zandel mencoba untuk menarik perhatian dengan mengadakan acara lebih lanjut. Suatu hari dia tiba di pengadilan mengenakan kippah, mengatakan bahwa dia memutuskan untuk masuk agama Yahudi, sehingga dia bisa dengan bebas mengkritik hal-hal yang ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Saya Esther Mulia Utomo, NIM 023 akan mempresentasikan materi mengenai Freedom of Expression in Media. Jadi pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mengomunikasikan pendapat dan ide-idenya dalam bentuk apapun. Kebebasan berekspresi ini termasuk ke dalam hak asasi manusia, dan negara serta orang lain dilarang membatasi seseorang dalam mengemukakan pendapatnya. Untuk itu, kebebasan mengemukakan pendapat ini sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya, agar masyarakat tidak merasa khawatir dalam menyampaikan pendapatnya. Kebebasan ini sendiri di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5 yang isinya adalah mengizinkan warga negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Jadi dengan semakin luasnya kebebasan berekspresi dalam sebuah masyarakat akan membuat masyarakat tersebut semakin maju dan berkembang. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan untuk warga negara dan pemerintah. Karena masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah biasanya akan berpendapat melalui media sosial yang mereka punya. Nah, hal ini kan tentu bisa menjadi koreksi bagi pemerintah untuk menjadikan diri lebih baik gitu ya. Karena pada masa Orde Baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Jadi, bila ingin tetap eksis, maka media massa harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan Orde Baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya, yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat. Di zaman modern seperti sekarang, di mana orang-orang aktif menggunakan media sosial, konten dianggap sebagai segala-galanya gitu ya. Orang-orang berlomba-lomba membuat konten demi meraih perhatian. Namun sayangnya, kadang mereka nggak mempertimbangkan baik dan buruknya. Yang penting konten mereka bisa disukai banyak orang dan menjadi viral. Nah, terus apakah kebebasan berekspresi ini bebas-bebasnya tanpa ada batas? Tentu ada batas, dan batasan ini diberlakukan ketika ada kebebasan berekspresi dari satu orang yang melanggar hak orang lain atau nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, negara dapat secara sah membatasi atau menghukum ekspresi yang menyebabkan kerugian, seperti kasus pencemaran nama baik, lalu pornografi, keamanan nasional, informasi rahasia, rahasia dagang, atau pelanggaran hak cipta. Kita pasti sering tahu ya di media sosial banyak orang yang menjelek-jelekan pemerintah. Jadi maksudnya itu bukan untuk mengkritik, tapi murni hanya orang yang ingin menjelek-jelekan pemerintahan. Nah, ujaran kebencian yang seperti ini yang sebenarnya dilarang di media karena dapat merugikan pihak-pihak lain. Jadi kita tahu bahwa kebebasan dalam berekspresi ini bukan bebas sebebas-bebasnya, namun bebas dengan tanggung jawab.
Halo semuanya, di sini saya Kasli akan melanjutkan pembahasan mengenai false ideas and the offense principle. Jadi di sini dibahas bahwa banyak buku itu berisi mengenai ide-ide palsu. Dan dalam buku On Liberty karya John Stuart Mill, dia itu mengembangkan prinsip kebenaran dengan mengemukakan beberapa hipotesis. Dan salah satunya adalah bahwa meskipun gagasan ilmu kami itu mungkin keliru, tapi tetap aja mengandung sebagian kebenaran. Mill mendesak agar pendapat yang salah harus ditoleransi demi kebenaran, karena nggak mungkin untuk menarik garis yang jelas yang akan membedakan antara pandangan yang benar dan yang salah. Kebenaran merupakan ide yang harus kita perjuangkan untuk selamanya. Dengan cara ini, Reynold Gilbert dari CBC Radio Kanada mengatakan bahwa kita itu nggak bisa menghentikan orang untuk mengatakan kebohongan. Gilbert menyatakan bahwa orang itu harus bebas untuk menemukan kebenaran, dan pada akhirnya mereka akan menemukan kebenaran. Kita harus menghentikan keucapan kebencian hanya jika terbukti bahwa pidato tersebut menciptakan perpecahan di masyarakat, dan jika minoritas yang diserang nggak bisa mengedepankan pandangan dan nilai-nilainya sendiri. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan publikasi kontroversial, penulis artikel ini berpendapat bahwa kami bisa mengizinkan publikasi yang memecah belah seperti itu karena kami dapat belajar lebih banyak tentang kefanatikan, prasangka, dan juga sentimen dengan membacanya. Pengetahuan ini tuh bisa membantu kita menjembatani kesenjangan antara budaya dan agama dan dalam memerangi prasangka. Kami dapat mengizinkan publikasi karena pertimbangan dari mereka yang membenci tuduhan tersebut serta mereka yang tetap ragu-ragu adalah yang benar-benar diperhitungkan. Prinsip kebenaran masih ada, tapi bukan kebenaran yang ditegakkan oleh orang yang mendustakan. Sebaliknya, itu merupakan kebenaran yang berkenaan dengan bias dan pikiran yang sempit. Kebenaran yang muncul dari perselisihan terbuka tentang kefanatikan. Nah, di sini dikasih contoh, yaitu tentang pawai Nazi di jantung lingkungan Yahudi yang dihuni oleh ratusan korban Holocaust. Nah, korban Holocaust di sini kemudian akan ditempatkan dalam situasi yang mustahil, di mana kalau mereka menghadiri pawai, mereka harus melihat swastika, seragam Nazi, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka nggak hadir, seolah-olah mereka membiarkan nazisme lewat di sekitar mereka sendiri. Di sini, pidato Nazi merupakan kerusakan psikologis yang dapat disamakan dengan kerusakan fisik. Nah, tapi di sisi lainnya, para sarjana amandemen pertama Amerika itu berpendapat bahwa kata-kata itu nggak bisa merusak seseorang. Karena nggak ada bukti nyata untuk menunjukkan bahwa kata-kata benar-benar bisa melukai seseorang. Yang menyatakan bahwa kata-kata penuh kebencian setara dengan kerusakan fisik adalah hal yang sesat. Dan bahwa nggak ada bukti objektif dari kerusakan yang ditimbulkan pada kelompok sasaran. Mereka berpendapat bahwa tindakan bicara ini dapat dianggap setara dengan serangan fisik. Isi pembicaraan, niat pembicara, dan keadaannya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketika konten dievaluasi secara netral yang tidak mempertimbangkan pertimbangan atau konsekuensi etis apapun, maka kebebasan berbicara dapat dieksploitasi dengan cara yang membantah prinsip-prinsip dasar yang mendasari masyarakat demokratis, menghormati orang lain, dan tidak merugikan orang lain. Saya Siti Fatimah, NIM 028 akan menjelaskan mengenai media manipulations. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dan informasi yang mungkin kita dapat bahwa Holocaust merupakan salah satu kejadian yang paling terdokumentasikan dalam sejarah yang mana pada zaman Nazi telah dilakukan genosida kepada jutaan Yahudi. Namun rupanya terdapat sebagian orang yang menyangkal dan tidak membenarkan adanya kejadian tersebut atau kita namakan dengan Holocaust denial. Di sini mereka membantah fakta-fakta tentang genosida Yahudi Eropa oleh Nazi. Mulai dari pendapat bahwa pembantaian sekitar 6 juta Yahudi selama Perang Dunia II itu tidak pernah terjadi, bahwa Nazi tidak memiliki kebijakan atau maksud resmi untuk membinasakan kaum Yahudi, serta kamar-kamar gas beracun di kamp maut Auschwitz tidak pernah ada. Lalu bagaimana posisi media saat itu? Berdasarkan jurnal tersebut, media seakan-akan memanfaatkan situasi karena didorong oleh pertimbangan sensasionalitas dan keuntungan. Mereka menganggap bahwa argumen tentang Holocaust denial tidak diketahui oleh khalayak luas, sehingga media ingin sekali untuk memuaskan para khalayak yang ingin tahu atau kepo. Sehingga media menciptakan suatu tayangan dari Holocaust denial yang tidak menyadari bagaimana dampak informasi sensasionalitas tersebut. Di sini maksud media sebenarnya adalah memberikan informasi tentang Holocaust untuk mendidik publik kan, terus meringkas kesaksian yang didengar di pengadilan dan berbicara tentang sejarah revisionis, antisemitisme, dan bahaya intoleransi. Tetapi masalahnya adalah media mewawancarai penyangkal Holocaust, berarti bahwa jurnalis itu tidak memiliki konsepsi kebenaran. Ketika media melaporkan dugaan krematorium di Auschwitz, mereka mengadili
Holocaust. Dengan kata lain, menyediakan informasi mengenai adanya Holocaust. Artinya media mendukung lah. Nah, saat itu juga media memberikan posisi yang sama antara survivor Holocaust dan denier Holocaust. Sehingga media memberi keduanya legitimasi yang sama. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa si media ini mengatakan bahwa kedua kebenaran tersebut dapat bersaing secara seimbang sama di pasar ide dan membiarkan audiens menentukan di mana kebenaran berada. Di samping itu, ketika media meliput pandangan Zundel tanpa kualifikasi, seolah-olah menghadirkannya sebagai seorang revolusioner dengan menawarkan kebenarannya di pasar bebas gagasan, media sendiri memberinya ruang yang nyaman untuk menyesatkan dan tentu dapat memporak-porandakan sejarah, serta memberikan pandangannya dengan legitimasi yang tidak selayaknya diterima. Mungkin hal ini terkait dengan beberapa kepentingannya. Tapi ini tidak dapat dikatakan sebagai profesional dan pertanggungjawaban sebagai media. Pandangan tertentu harus memiliki semacam kredibilitas sebelum disebarluaskan atas nama kebebasan berekspresi dan informasi oleh media. Dan ketika ditayangkan, mereka justru harus meninjau ulang secara kritis. Kemudian mungkin saya akan menghadirkan contoh dari media manipulations ya. Jadi kita bisa lihat gambar tersebut yang merupakan gambar dari marinir Amerika Serikat dari unit ekspedisi marinir ke-15 itu saat membantu seorang tentara Irak dengan memberinya air minum. Terjadi di Irak pada tanggal 21 Maret 2003. Jika kita lihat gambar tersebut, mudah sekali untuk memanipulasi gambar oleh media. Bisa saja menggunakan gambar yang kiri atau yang kanan, tergantung dari beberapa faktor. Mungkin saja kepentingan. Media di sini dapat menginformasikan lebih dari satu pandangan, lebih dari satu jawaban, sehingga yang terjadi adalah biasnya kebenaran yang akhirnya melibatkan audiens untuk menganalisa dengan sendirinya benar atau tidak hal tersebut. Seperti itu. Nah, setelah membahas 3 poin penting dalam diskusi etik antara freedom of expression versus social responsibility, here we come to the fourth and fifth point yang adalah objectivity dan balancing. Pertama kita bahas objectivity dulu nih. Objectivity atau bahasa Indonesianya objektivitas. Itu apa sih? Rasa-rasanya sebagai mahasiswa nih ya, kita udah paham bener nih kalau objektivitas itu selalu mengacu pada transparansi, ketidakberpihakan, dan sesuatu yang ya objektif, apalagi padanan kata yang tepat untuk ini. Dalam jurnal yang diberikan, mengutip kata Jay Rosen, dia bilang, I am just telling you the way it is. You see, so accept it. That's because this is the way it is. Yang artinya sebenarnya objektif itu dalam bahasa santainya ya udah, ya emang begitu adanya. Nah, kalau objektif aja nih, untuk menjadi objektif penting untuk hal-hal remeh sesederhana menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan-keputusan tertentu dalam kehidupan pribadi kita, apalagi dalam hal penyampaian berita yang disebarkan secara masif di media massa. Kenapa? Karena sebagai anak komunikasi ini kita pasti tahu banget, media punya power yang besar untuk membentuk opini publik. That's why objektivitas adalah sesuatu yang penting dalam dunia jurnalisme. Dalam jurnal yang diberikan, objektivitas menyangkut beberapa dimensi, antara lain keakuratan, kebenaran, keadilan dan keseimbangan, serta netralitas secara moral. Seperti yang udah aku bilang tadi ya, media punya kuasa untuk membentuk opini secara massal. Oleh karena itu, kuasa ini harus dipakai secara hati-hati. Kuasa ini merupakan kekuatan media, namun sayangnya masih banyak disetir oleh beberapa oknum. When it comes to etik, kalau kita bicara dalam koridor etika, sebenarnya etis nggak sih dalam tanda kutip mengelabui pikiran berjuta manusia untuk berpihak pada satu hal atau satu opini, untuk percaya pada satu alibi yang kadang hanya dikendarai oleh kepentingan seorang oknum. Apalagi kalau opininya salah ya, jelas jawabannya tidak. Nah, dari penjelasan ini, tentu kita sama-sama bisa tarik kesimpulan sederhana bahwa objektivitas adalah hal yang penting dalam dunia jurnalisme.
Sudah deh bahas objektivitasnya. Nah, sekarang kita pindah ke dimensi yang lebih dalam lagi, yang masih berkesinambungan dengan objektivitas, yaitu balancing atau keseimbangan. Seperti yang udah aku mention di slide sebelumnya nih, objektivitas punya beberapa dimensi, salah satunya netralitas secara moral. Ketika bicara keseimbangan, kita juga bicara tentang sebuah netralitas. Netralitas ini penting, tak jauh maknanya dengan keobjektivitasan dalam menilai suatu hal. Sebagai alat komunikasi massa, tentunya media harus menjadi ladang yang netral dalam memotret setiap isu publik. Tapi, ada tapinya nih. Ketika membahas etika, apalagi dalam beberapa kasus yang jelas sebuah ketidakmoralan seperti rasisme tentang tragedi Holocaust yang menjadi pusat diskusi kita hari ini nih, moralitas adalah sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Sebuah faktor signifikan yang dalam tanda kutip memperbolehkan keberpihakan secara parsial. Atau dalam bahasa santainya, moralitas inilah alasannya. Lebih baik rada berpihak sama satu sisi kebanding sok-sokan netral tapi nggak moral. Mengutip Journal of Mass Media Ethics Exploring Questions of Media Morality, dia bilang, "Thus, it is morally wrong to subject Holocaust survivors to a debate with Holocaust denier in the name of freedom of expression, objectivity, balancing, or any other media value." Yang artinya sungguh nggak moral sebenarnya. Hanya mengatasnamakan nilai media seperti objektivitas dan netralitas, namun pada akhirnya kita melupakan moralitas. Nah, dari sini nih kita sama-sama paham nih teman-teman, bahwa sebenarnya media value itu ada untuk jadi sebuah guidance dalam bermedia. Tentunya nggak salah. Namun terlepas dari nilai-nilai yang dibuat dalam koridor kerja, tentu ada nilai yang lebih tinggi dari semua itu, yaitu nilai kemanusiaan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu against moral neutrality atau melawan netralitas moral. Yang pertama, dalam netralitas moral ini, kita tuh membahas bagaimana media itu juga punya kebebasan dalam berpendapat. Media punya kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ia tulis, apa ia beritakan untuk memberi kebenaran kepada masyarakat. Kerap kali media mencoba untuk tetap menjadi netral agar moral tetap terjaga. Akan tetapi hal tersebut malah akan menghancurkan demokrasi dan membuat demokrasi akan terancam. Maka dari itu dalam hal ini terdapat kritik dari jurnal ini terhadap media yang tidak menyarankan bahwa jurnalis itu harus menahan diri dari pelaporan kritis atau bersifat netral dalam pemberitaan karena ingin main aman gitu. Yap, media punya peran untuk bisa mengungkap kebenaran kepada masyarakat. Dalam beberapa hal misalnya, seperti korupsi di lembaga-lembaga elit politik, media memiliki hak untuk mengungkapkan informasi kepada publik dengan mengorbankan beberapa individu yang korup. Jadi ia nggak malah memihak atau main aman dengan tidak memberitakan kejelekan dari individu yang korup, tapi dia harus memberi kebenaran bahwa hal itu salah. Ya, yang korup emang salah, dia harus memberitakan apa yang benar-benar terjadi kepada masyarakat. Karena orang-orang tersebut itu nggak pantas untuk dihormati dan harus ditolak kesempatannya agar kejahatan mereka itu nggak berulang berkali-kali. Atau misal pada kasus kebencian seperti rasis, itu memerlukan sebuah perlawanan tentunya. Media sebaiknya tidak hanya memberitakan kasus, namun juga memberikan himbauan yang masif kepada masyarakat tentang perbuatan ini bahwa ini loh nggak bener. Media itu nggak peduli netral, media akan merusak demokrasi jika ia hanya berdiam diri dan mencoba untuk menjadi netral. Pemberitaan yang netral malah akan merusak sebuah prinsip demokrasi yang dibangun yang terkait dengan kebebasan media untuk berpendapat. Media punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan apa yang harus benar-benar disampaikan kepada masyarakat. Kemudian media juga tidak perlu bersikap netral ketika nilai-nilai dan institusi demokrasi itu diancam dan diserang. Media yang bertanggung jawab perlu memihak antara penjual kebencian dan korban yang menjadi sasaran mereka. Jurnalisme etis dalam arti merawat individu sebagai manusia
juga merawat demokrasi dan menunjukkan tanggung jawab yang berkaitan dengan apa yang ditulis seorang itu lebih penting daripada gagasan tentang netralitas moral yang tertanam dalam teknik pelaporan mereka yang objektif. Media tidak harus objektif terhadap teror, rasisme, kanibal, genosida, perbudakan, dan hal-hal yang tidak benar lainnya. Berbeda dengan tuntutan objektivitas pada bagian media yang sering didengungkan, media tidak harus objektif terhadap fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar atau yang nilai-nilai yang tidak benar pada masyarakat. Profesionalisme. Seorang jurnalis mempunyai peran penting di sini. Seorang jurnalis profesional punya tugas moral dalam pekerjaan mereka dan menganggap serius sebuah gagasan bahwa jurnalisme adalah kepercayaan publik. Jurnalis bertanggung jawab atas perilaku mereka dan bertindak secara introspektif ketika mereka merefleksikan dan menilai dampak jangka panjang dari pekerjaan mereka yang telah ia lakukan. Misal dalam pemberitaan gitu. Seorang jurnalis profesional itu nggak melihat diri mereka sebagai pencatat peristiwa semata, namun juga sebagai orang yang dipanggil untuk mencari kebenaran. Jurnalis profesional berusaha meminimalkan bahaya dalam mengerjakan berita. Percaya bahwa semua orang pantas mendapat perhatian dan rasa hormat. Tetap sadar akan kepentingan publik, memberikan suara kepada mereka yang tidak punya suara, dan bertujuan untuk menyembuhkan luka masyarakat dan tentunya menegakkan suara kebenaran dan keadilan. Oke, jadi kita telah berada di penghujung dari presentasi ini, yaitu kesimpulan. Dari jurnal ini menyebutkan kalau misalnya CBC atau media Kanada ini, itu mereka lebih memikirkan mengenai peringkat dan akhirnya mereka bertindak melawan penilaian mereka yang lebih baik dan akhirnya menunjukkan akasia mata jernih tentang konsekuensi perilakunya. Kemudian, apabila seseorang yang mencari di internet menggunakan kata kunci Holocaust, itu akan mendapatkan informasi tentang Holocaust dan juga tentang penolakan Holocaust. Nah, dari jurnal ini dijelaskan kalau misalnya pada tanggal 29 September 2011, dia ini melakukan pencarian Google dengan kata kunci Holocaust. Nah, pencarian ini menghasilkan 5.490.000 hasil dengan beberapa situs bukan tentang Holocaust, tujuannya itu untuk menyangkal Holocaust. Nah, situs yang paling banyak dikunjungi untuk mempromosikan penolakan Holocaust itu adalah Institute for Historical Review, Historical Review Press, Bradley Smith and his Committee for Open Debate of the Holocaust, dan situs-situs yang disponsori oleh Arthur R. Butz, David Irving, Ahmed Rami, dan tentu saja Ernst Zundel. Mohon maaf apabila saya salah menyebutkan nama-nama barusan. Nah, orang-orang ini itu menggambarkan diri mereka sebagai libertarian politik yang berani mengembangkan hubungan bahkan paradigma penelitian historis yang tidak memihak. Nah, karena jumlah orang yang selamat dari Holocaust itu semakin kedepannya itu kan semakin sedikit ya. Oleh karena itu, akhirnya semakin banyak orang yang memandang Holocaust ini itu dalam istilah historis dan akhirnya ini sejarahnya ini terbuka untuk banyak interpretasi gitu. Akibatnya, manipulator seperti Zundel itu menggunakan internet untuk menyebarkan ide-ide mereka secara bebas, terkadang dengan facade akademik untuk mendapatkan kehormatan dan kredibilitas yang diinginkan. Nah, facade ini mungkin aja mengubah kepalsuan menjadi sebuah data. Selain itu, orang-orang, terutama itu pemuda-pemudi, itu dalam semangat nilaian itu terbuka untuk menentang, disangkal, mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, membantah, bahkan berdebat. Generasi selanjutnya itu dapat mengadakan debat tentang Holocaust, seperti halnya hari ini kita membahas mengenai genosida atau pembantaian Armenia, dengan mendatangkan pemikiran yang berbeda-beda. Beberapa akan mengkonfirmasi adanya Holocaust dan ada juga ntar yang akan membantah pernyataan keberadaan Holocaust ini. Orang-orang muda itu bisa aja tumbuh untuk berpikir kritis tentang Holocaust. Seperti beberapa orang mengatakan ada Holocaust sementara yang lain mengatakan tidak ada. Ada juga kemungkinan kalau misalnya mereka kan cenderung berpikir ke kebenaran yang ada di tengah-tengah itu. Jadi kayak menganggap enteng Holocaust ini itu menjadi sebuah kemungkinan.
Nah, hal ini yang disebutkan oleh jurnal ini menjadi hal yang meresahkan. Nah, tentu saja dalam masalah ini itu kecenderungan logis alami untuk mencari jalan tengah secara fundamental itu menjadi salah. Adanya tren ini itu cukup mengkhawatirkan seperti yang dijelaskan oleh jurnal karena satu, dalam beberapa tahun itu tidak akan ada orang yang selamat dari Holocaust di antara kita. Dua, situs-situs internet yang diluncurkan oleh penjual kebencian itu sangat banyak dan menarik secara grafis, sehingga dapat menarik kaum-kaum muda yang unggul dalam surfing atau berselancar di internet. Dan yang ketiga, kecenderungan media untuk menyeimbangkan antara view. Kecenderungan yang tidak memenuhi syarat atas nama objective reporting ini dapat mengarah pada keseimbangan antara sejarawan yang menyelidiki kengerian konstitusi rasis Nazi dan pembunuhan massal berikutnya dengan sejarawan revisionis yang menyangkal bahwa konsekuensi keras dari kebencian rasis sebenarnya terjadi. Dengan demikian, media seharusnya tidak memperlakukan penjual kebencian secara netral. Untuk melakukan ini itu merupakan sebuah akrasia mata jernih. Nah, media seharusnya itu berorientasi pada pertanyaan publik. Peran utama mereka adalah memberi informasi dan melaporkan. Pada saat yang sama, mereka harus berkomitmen pada norma-norma dasar sosial tanggung jawab. Yang dimaksud dari tanggung jawab di jurnal ini itu berbicara tentang tanggung jawab individual dari wartawan yang meliput masalah kontroversial dengan integritas dan tanggung jawab, serta tanggung jawab kolektif dari organisasi media yang menyadari kemungkinan hasil dari perilaku mereka. Secara individual dan kolektif, media profesional ini harus dapat bertindak secara etis dan bertanggung jawab karena masyarakat dapat dan harus mengharapkan perilaku seperti itu. Ya, jadi cukup sekian dari presentasi dari kelompok 10. Terima kasih telah menonton video ini dan apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.